Muhammadiyah dengan Partai Amanat Nasional. Karena itu kalau kami mendengar kabar-kabar berita bahwa partai ini akan pecah, saya kira ini tidak sesuai dengan semangat hijrah. Semangat hijrah itu adalah semangat persatuan, bukan semangat perpecahan. Bahkan di Madinah itu mereka jangankan yang berbeda suku, berbeda agama sekalipun itu rukun dan bersatu. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kan. Ketika kemudian dibuat Al-Mitsaq Al-Madinah atau Madinah Charter itu kan semua suku disebut dengan umat, semua agama disebut dengan umat. Dan penyebutan itu menunjukkan bahwa fondasi dalam kita membangun persatuan adalah koeksistensi. Koeksistensi itu artinya mengadakan kelompok yang ada dan mendukung keberadaan kelompok yang ada itu tidak boleh menihilkan satu kelompok manapun walaupun jumlahnya kecil secara angka. Nah, inilah yang saya kira penting menjadi spirit kita dalam berdemokrasi, Bang Zul, karena ada gejala demokrasi kita ini menjadi demokrasi yang liberal dan nominal. Aturannya terlalu liberal, nominal terlalu dihitung dengan angka-angka. Memang demokrasi meniscayakan sistem everybody is counted, semua orang itu dihitung. Cuma kadang-kadang hitungan itu sangat tergantung pada jumlah kepala, bukan berapa banyak isi kepala. Ini juga menjadi masalah tersendiri dalam konteks egalitarisme hak warga negara, tentu itu adil. Karena setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Tetapi dalam konteks kita mengapresiasi warga negara yang berprestasi, saya kira sistem yang sekarang ini berlaku perlu kita tinjau kembali. Karena itu Muhammadiyah dalam sidang Tanwir di Samarinda dan juga dalam muktamar mengusulkan untuk adanya amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 45 itu karena ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar itu yang memang tidak lagi sesuai dan perlu kita tinjau lagi. Tadi Bang Zul menjelaskan bagaimana Muhammadiyah ini ikut melahirkan Indonesia, tetapi untuk punya satu wakil anggota DPD perjuangannya luar biasa. Pak Ketua PWM saya kira merasakan betul bagaimana susahnya punya wakil Muhammadiyah di DPD di Jawa Barat itu. Kadernya hebat, tapi kalah oleh artis. Kalau artisnya cerdas nggak apa-apa. Kadang-kadang artisnya hanya modal nampang. Jadi kita itu mengidap penyakit namanya epidemic narcissism, Bang Zul. Jadi tidak sekedar pandemi COVID ini, tetapi juga ada narsis yang mulai menjadi epidemi. Dan kemudian disebutkan kenapa narsisisme ini kemudian bangkit, karena ternyata orang itu makin populer, itu makin mudah mendapatkan suara. Jadi kalau Bapak Ibu artis itu mengurus satu surat, mungkin oleh Pak Lurah itu langsung dibantu. Apalagi artis terkenal yang baunya wangi ya Pak Lurah ya. Mohon maaf Pak, bercanda ini Pak. Tapi kalau rakyat biasa dibantu juga oleh Pak Lurah Bedahan ini. Tapi umumnya kan seringkali public service itu mengikuti penampilan orang yang minta dilayani, bukan melihat siapa dia sebagai warga negara yang harus dilayani. Karena itu maka kepemimpinan ke depan itu harus servant leadership, harus kepemimpinan yang melayani. Nah repotnya sekarang ini, mohon maaf, ada kecenderungan kepemimpinan sekarang itu lebih berpihak kepada yang elit dan kurang berpihak kepada yang elit. Ini problem dalam leadership kita. Nah spirit hijrah itulah spirit yang dicontohkan oleh Nabi, bahwa siapapun itu disebut namanya, kelompok manapun, berapapun jumlahnya disebut dengan umat. Dan inilah saya kira spirit persatuan di mana kita melakukan proses koeksistensi yang kemudian ke depan bisa kita bangun proses kohabitasi. Ini mohon maaf agak terlalu ilmiah karena profesornya baru. Nanti kalau lama juga enggak lagi. Itu pun belum pengukuhan, jadi masih ojak-gajik profesornya. Dan saya kemarin dapat ucapan selamat, tapi juga ada yang ucapan selamatnya dengan catatan Bang Zul. Disebutnya begini, Mas, masa bener tunjangan profesor kok 1.350.000? Jangan-jangan salah tulis Mas. Bener itu, cuma dolar. Jadi orang mengira kalau profesor itu tunjangannya luar biasa, enggak juga. 1.350.000, kalau yang seperti ini Bu Ita nggak usah diperjuangkan. Tapi bisa mencari rezeki sendirilah profesor itu. Tetapi poin saya adalah bahwa bangsa ini bisa menjadi kuat kalau kita memang ini membantu, melayani dan memberi. Dan inilah yang menjadi tradisi di Muhammadiyah.
Bang Zul tadi malu-malu menyebut itu karena itu porsi saya sebagai Sekun PP. Pada sesungguhnya beliau tahu itu karena beliau ini Muhammadiyah sejak dari masa mudanya, beliau ini IPM kalau tidak salah. Oleh karena itu maka semangat memberi ini yang membuat Muhammadiyah tetap membangun walaupun dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kadang-kadang membayangkan Muhammadiyah ini bagaimana bisa membangun. Tampilan yang hadir ini kan kelihatan tidak miliarder. Tetapi saya juga heran juga, tampilan yang tidak meyakinkan secara lahiriah itu ternyata bisa melahirkan amal usaha yang luar biasa. Saya sering bercerita, Bang Zul, saya ceritakan di banyak tempat ini. Saya suatu saat datang ke Banyumas, Jawa Tengah. Ada peresmian gedung 3 lantai, masing-masing lantai itu 5, berarti 15 ruang kelas baru. Diselesaikan oleh seorang hamba Allah yang penampilan fisiknya itu lebih sederhana dari saya. Saya ini kan sudah sederhana banget untuk orang seukuran Sekun PP itu sederhana banget. Tetapi bapak ini lebih sederhana lagi dari saya. Saya tanya berapa jumlahnya, nggak mau menjawab beliau, tapi bapak bisa menghitung sendiri. Hanya anggota DPR ahli menghitung lah. Saya kira pagunya berapa tahu itu, 15 lokal itu berapa tahu. Itu sudah jadi ketentuan umum. Beliau ini tampilannya nggak meyakinkan, tapi kemudian saya cerita, bapak profesinya apa? Saya ternak ayam, Mas. Itu berapa ayamnya? 350.000 ekor ayam petelur, sehingga saya sebut beliau itu Sayyidul Ayam. Artinya bosnya ayam itu. Ini bahasa Arab yang tidak benar ini ya, jangan Sayyidul Ayam itu. Kemudian saya bilang, bapak insya Allah nanti masuk surga melalui dubur ayam. Beliau agak ragu-ragu, kok bisa begitu Mas Mati? Kalau bapak ayamnya tidak bertelur, tidak mungkin bapak bisa nyumbang. Nah, telur itu keluarnya dari mana, Pak? Nah, saya ceritakan ini Bang Zul di satu pengajian di Lamongan, Jawa Timur. Ternyata guyon saya itu menginspirasi ketua PDM-nya, sehingga ketika saya ngaji ke Lamongan beberapa saat setelah saya cerita ini, PDM-nya cerita, setiap pengajian Mas Mukti, kami menyumbangkan 1 kuintal telur. 1 kuintal telur yang kami bagi untuk warga, dan ini adalah peternakan ayam yang dikelola oleh PDM atas inspirasi masuk surga lewat dubur ayam. Oleh karena itu maka saya yakin bahwa yang berapa miliar tadi Pak Eri? 130 itu saya kira selesai sebelum 1 tahun. Yakin ya Pak? Yang aminnya paling kenceng ibu-ibu kelihatannya. Saya kok yakin itu selesai. Apalagi tadi Pak Ketua PWM sudah menjanjikan, katanya Pak Gubernur juga ada janji. Kemudian nanti ditambah Pak Igun, Pak Lahamuddin dan yang lain, Pak Pradi juga insya Allah juga ada. Beliau tadi kan 10 meter itu kan DP-nya Pak. DP itu DP-nya. Untuk tambahannya saya nggak tahu kapan. Saya kira tidak harus menunggu jadi, apalagi kalau jadi. Kalau jadi lebih banyak lagi saya kira, itu akan berlipat ganda. Tapi kalau saya terus menerus nanti dikira saya kampanye, saya harus berhenti sampai di sini komentari Pak Pradi. Tapi poinnya adalah bahwa Muhammadiyah ini luar biasa. Banyak orang yang cerita sana sini COVID itu bikin kopat kapit, tapi bagi Muhammadiyah ternyata tidak. Saya dapat laporan dari MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Per Juli tahun ini itu sudah terdistribusi anggaran 183 miliar Bang Zul. Itu tidak termasuk dana rumah sakit yang dikeluarkan untuk perawatan pasien COVID yang rumah sakit tidak mau melaporkannya kepada tim MCCC. Ada relawan, 67.000 relawan, yang mereka itu kulluhum majanan, semuanya itu gratis. Kemudian 69, sekarang sudah 71 rumah sakit kita yang terlibat. Waktu ketemu Pak Presiden itu kami laporkan hanya 15 rumah sakit yang siap. Ternyata terakhir 71 rumah sakit kita yang membantu melayani COVID ini. Karena itu maka tidak berlebihan sebenarnya kalau Muhammadiyah ini ikut mendirikan negeri, kemudian juga ikut kemudian bagaimana menjaga negeri ini.
Nah, persoalan Muhammadiyah itu ikut menjaga dan tidak diapresiasi itu soal lain. Itu soal lain, karena Muhammadiyah tidak bekerja supaya diapresiasi, misalnya dihitung berapa jumlah menteri, tidak. Tetapi kita memberi untuk negeri, karena Indonesia ini adalah rumah kita. Sehingga pernyataan Darul